Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Azhara dengan NPM 2317051075. Ingin menjelaskan tentang hasil analisis perbandingan algoritma Deep First Search versus Breadth First Search atau DVS dan BVS. Yang pertama itu ada DVS. DVS atau Depth First Search adalah teknik berbasis edge yang menggunakan struktur data stack. Dalam DVS, kita mulai dari simpul root atau simpul lainnya, tergantung pada algoritma, dan menjelajahi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum mundur. DVS sangat berguna dalam situasi di mana Anda ingin mencari sejauh mungkin di setiap cabang sebelum menjelajahi simpul berikutnya. Ini membuat DVS ideal untuk masalah seperti mencari jalur tertentu, mengeksplorasi semua cabang dari jalur tertentu, menemukan komponen yang kuat terhubung, mendeteksi siklus, dan menyelesaikan teka-teki dengan satu solusi seperti labirin. Yang kedua itu ada BVS. BVS atau Breadth First Search adalah teknik berbasis vertex yang menggunakan struktur data queue. Dalam BVS, kita mulai dari simpul root atau simpul lainnya, tergantung pada algoritma, dan menjelajahi semua simpul tetangga pada kedalaman saat ini sebelum pindah ke simpul di tingkat kedalaman berikutnya. BVS juga sangat berguna dalam situasi di mana Anda ingin mencari secara luas di semua simpul, seperti menemukan jalur terpendek atau mencari simpul yang paling dekat dengan titik awal. BVS juga berguna dalam aplikasi seperti penelusuran pohon permainan, penemuan semua lokasi tetangga dalam sistem navigasi GPS, dan penelusuran jaringan. Contoh visualisasi DVS dan BVS tersebut ada di sini. Yang ini BVS. Jadi kalau misalnya kita ketik 1 di sini, nanti dia bakalan jalan. Nah, kita ketik 2, jadi bakalan jalan. Karena kita tadi ngetik 3, jadi habis dari ketiga dia ke 5, habis dari 5 dia ke 1, habis dari 1 dia ke 2, habis dari 2 dia ke sini lagi, di situ ke 7. Contoh visualisasi BVS itu ada ini. Misalnya kita ketik 1, jadi gini contohnya. Dan dia tadi kita misalkan ketik 1, jadi dari 1 dia ke 0, habis dari 0 dia ke 2, habis dari 2 dia ke 4, habis dari 4 dia ke 6, habis itu dari 0 dia ke 3, habis dari 3 dia ke 7. Selanjutnya ada soal apa kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma. Yang pertama itu ada kompleksitas waktu pencarian kedalaman pertama, DVS. Yang pertama itu ada kasus kedalaman pencarian pertama terbaik, O dalam kurung V plus E. Yang kedua itu ada kompleksitas waktu DVS terbaik terjadi ketika node target ditemukan dengan cepat setelah menjelajahi hanya beberapa simpul dan tepi. Yang ketiga, dalam skenario ini, algoritma dapat berhenti lebih awal tanpa harus mengunjungi semua simpul dan tepi. Yang keempat, jadi kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung V plus E, dengan V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Yang kedua, ada kompleksitas waktu pencarian pertama luas.
BVS. Kasus terbaiknya itu ada O dalam kurung V plus E. Yang pertama, ada kompleksitas waktu BVS. Kasus terbaik terjadi ketika node target ditemukan setelah menjelajahi hanya beberapa simpul dan tepi. Yang kedua, dalam hal ini, algoritma dapat berhenti lebih awal tanpa harus mengunjungi semua simpul dan tepi. Yang ketiga, jadi kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung V plus E, dengan V adalah jumlah simpul dan P adalah jumlah sisi. Selanjutnya, itu ada perbedaan utama antara algoritma BVS dan BVS. Yang pertama itu perbedaan struktur data BVS menggunakan struktur data antrian untuk menemukan jalur terpendek, sedangkan BVS menggunakan struktur data stack. Definisi BVS adalah pendekatan traversal di mana kita terlebih dahulu menelusuri semua node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dan DVS juga merupakan pendekatan traversal di mana traverse dimulai dari node akar dan berlanjut melalui node sejauh mungkin hingga kita mencapai node tersebut tanpa ada node terdekat yang belum dikunjungi. Selanjutnya ada perbedaan konseptual. BVS membangun pohon tingkat demi tingkat, sedangkan DVS membangun pohon subpohon demi subpohon. Selanjutnya ada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan oleh BVS itu, ia bekerja dengan konsep FIFO atau first in first out. Sedangkan DVS itu, ia bekerja dengan konsep LIFO atau last in first out. Selanjutnya, BVS lebih cocok untuk mencari simpul yang lebih dekat ke sumber tertentu, sedangkan DVS lebih cocok bila ada solusi yang jauh dari sumbernya. Dan yang terakhir, perbedaan aplikasi. BVS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti grafik bipartit, jalur terpendek, dan lain-lain. Sedangkan DVS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti grafik, asiklik, dan menemukan komponen yang terhubung kuat, dan lain-lain. Selanjutnya, itu ada beberapa contoh kasus yang cocok untuk masing-masing algoritma antara DVS dan BVS. Contoh kasus DVS, yang pertama itu ada mendeteksi siklus dalam grafik. Grafik memiliki siklus jika dan hanya jika kita melihat tepi balik selama DVS. Yang kedua itu ada penemuan jalur. Kita dapat mengkhususkan algoritma DVS untuk menemukan jalur antara dua simpul yang diberikan. Yang ketiga itu ada pengurutan topologis. Pengurutan topologis terutama digunakan untuk penjadwalan pekerjaan dari dependensi yang diberikan di antara pekerjaan. Yang keempat itu ada untuk menguji apakah grafik adalah bipartit. Yang kelima, menemukan komponen yang kuat terhubung dari grafik. Yang keenam, menyelesaikan teka-teki dengan satu solusi seperti labirin. Yang ketujuh, itu ada web crawlers. DVS dapat digunakan dalam implementasi web crawlers untuk menjelajahi tautan di situs web. Yang ke-8 itu ada pemeriksaan model. DVS dapat digunakan dalam pemeriksaan model yang merupakan proses memeriksa bahwa model sistem memenuhi serangkaian properti tertentu. Yang ke-9 ada backtracking. DVS dapat digunakan dalam algoritma backtracking. Selanjutnya itu ada kasus dari BVS, yaitu yang pertama jalur terpendek dan pohon rentang minimum untuk grafik tanpa bobot. Dalam grafik tanpa bobot, jalur terpendek adalah jalur dengan jumlah tepi terkecil. Yang kedua itu ada jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer seperti BitTorrent, BVS digunakan untuk menemukan semua simpul tetangga. Yang ketiga, itu ada crawlers di mesin pencari. Crawlers membangun indeks menggunakan DVS. Yang keempat, itu ada situs jaringan sosial. Dalam jaringan sosial, kita dapat menemukan orang dalam jarak K tertentu dari seseorang menggunakan DVS hingga K level. Yang kelima, itu ada sistem navigasi GPS. BVS digunakan untuk menggunakan semua lokasi tetangga. Yang keenam, itu ada penyiaran dalam jaringan. Dalam jaringan, paket yang disiarkan mengikuti BVS untuk mencapai semua simpul. Yang ketujuh, itu ada dalam pengumpulan sampah. BVS digunakan dalam pengumpulan sampah salinan menggunakan algoritma chainwave. Yang ke-8 itu ada AI. Dalam AI, BVS digunakan dalam menerusi pohon permainan untuk menemukan langkah terbaik. Yang ke-9 itu ada keamanan jaringan.
yaitu dalam bidang keamanan jaringan, BVS digunakan dalam menelusuri jaringan untuk menemukan semua perangkat yang terhubung. Dan soal terakhir itu ada memberikan pendapat mengapa algoritma yang dipilih adalah yang terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Yang pertama itu ada DVS atau Depth First Search. Lebih cocok untuk masalah yang memerlukan pencarian yang mendalam ke dalam grafik, seperti mencari jalur tertentu atau mengeksplorasi semua cabang dari jalur tertentu. DVS juga berguna dalam menemukan komponen yang kuat terhubung, mendeteksi siklus, dan menyelesaikan teka-teki dengan satu solusi, seperti labirin. DVS lebih efisien dalam hal penggunaan memori dibandingkan dengan DVS, karena DVS tidak perlu menyimpan semua simpul di tingkat tertentu seperti yang dilakukan oleh DVS. Yang kedua itu ada BVS atau Breadth First Search, lebih cocok untuk masalah yang memerlukan pencarian yang luas di semua simpul, seperti menemukan jalur terpendek atau mencari simpul yang paling dekat dengan titik awal. BVS juga berguna dalam aplikasi seperti penelusuran pohon permainan, penemuan semua lokasi tetangga dalam sistem navigasi GPS, dan penelusuran jaringan. BVS dapat menemukan jalur terpendek lebih cepat daripada DVS jika bobot semua teki sama. Jadi, kesimpulannya, tidak ada algoritma yang terbaik secara umum, tetapi ada algoritma yang lebih sesuai untuk jenis masalah tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.